101,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di sore ceria. Aku sudah bersama dua orang narasumber. Dan kali ini kita masih sore cerianya itu Road to Surabaya 2024. Bersama Ananda Premadari dan juga Yogi Martogi Siboro selaku terbaik satu Bintang Radio Indonesia 2024. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Wah, beda emang suaranya kalau penyanyi ya. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa tentunya. Setelah kemarin dinobatkan sebagai terbaik satu, gimana perasaannya? Kayak gitu dulu Aku mungkin. dulu iya. Tentunya luar biasa dan sangat bersyukur ya tentunya karena bisa menjadi terbaik satu, juara satu di Bintang Radio Indonesia 2024 RRI Singaraja gitu. Nggak nyangka sih sebenarnya bisa juara satu. Ya, karena sebenarnya tahun lalu ikutan juga. 2 tahun lalu ikut. Dari tahun 2022, 2023 sampai 2024 ikut setiap tahun. Dan selalu masuk 5 besar. Nah, tahun 2022 Yogi nggak masuk ke semifinal, babak penyisihan nggak lolos. Oh, nggak lolos. Iya. Oke. Tahun lalu masuk final 3 terbaik kategori pria. Waduh. Dan tahun ini bisa juara 1. Wah, selamat. Kalau Nanda sendiri gimana? Kalau Nanda sendiri sih tentunya senang ya, dan juga nggak nyangka sebenarnya karena Nanda itu kan umurnya masih terbilang masih muda, karena Bintang Radio kan dimulai dari umur 16 sampai 25 tahun, dan Nanda baru umur 17. Dan tahun lalu itu tahun pertama Nanda ikut Bintang Radio, dan itu masuk final. Itu masuk ke terbaik 3 juga, dan tapi nggak sampai ke nasional karena yang dipilih itu ya yang terbaik satunya gitu. Dan nastungkaranya di tahun kedua Nanda ikut pada 2024 ini Nanda terpilih jadi juara 1 itu sih. Oke, kalau nggak salah Nanda juga menjadi juara di Bintang Pop Bali ya. Tahun ini ya? Iya, tahun kemarin Kak. Tahun 2023. Iya, 2023 ya kayaknya. 2024 sih kalau nggak salah. 24 ya? Karena lupa. Oke, terima kasih untuk Nanda ya, selamat pastinya. Nah, kira-kira apa yang bikin tertarik? Nanda ini kan kemarin Pop Bali, sekarang jadi Bintang Radio ke Pop Indonesia. Untuk Nanda sendiri sih emang dari kecil tuh nggak terlalu matoin buat bisa satu aja gitu. Misalkan kayak Pop Bali aja gitu. Nanda pengennya tuh semuanya gitu, biar bisa Pop Bali, Pop Indonesia juga bisa gitu. Jadi maunya mengasah gininya Nanda secara luas gitu. Oke. Emang suka nyanyi dari lahir mungkin? Untuk suka nyanyi itu dari kelas 4 SD. Emang udah suka nyanyi. Iya. Oke. Kalau Yogi sendiri? Kalau aku sendiri dari kecil sih, dari usia 5 tahun mungkin udah nyanyi. Wow. Soalnya kan di gereja ya, di gereja sekolah minggu itu nyanyi gitu. Oke, terus ke bawah akhirnya ikut sampai sekarang nyanyinya gitu. Oke, kalau Yogi itu sudah ikut dari 2 tahun lalu, kalau Nanda baru dari tahun lalu. Kira-kira apa sih yang kalian persiapkan untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia? Ayo. Tentunya sih kita harus persiapin paling pertama sih suara kita sendiri ya. Dan tentunya pada ajang Bintang Radio ini kan kita tuh dilatih untuk menghafalkan lagu secara dengan waktu yang singkat gitu. Itu sih tantangan di lomba Bintang Radio ini. Jadi selain suara, kita harus menyiapkan mental kita. Tentunya kita bakal melawan bersaing dengan banyak daerah-daerah di seluruh Indonesia tentunya. Dan itu harus perlu mental yang kuat sebenarnya ya Kak Yogi ya. Itu sih menurut Nanda. Kalau Yogi? Nah, kalau aku itu tentunya harus yang dipersiapkan itu suaranya, tentunya harus banyak latihan. Dan setiap lirik di lagu itu memang harus benar-benar ngerti artinya itu. Iya, karena aku lihat yang nilai itu waktu babak yang di
yang waktu mau ke Surabaya itu yang nilai itu adalah Indra Ajis, Kak Indra Ajis sama KB gitu. Mereka itu adalah vocal coach yang menurut saya itu sangat luar biasa gitu. Sehingga kami berdua sama Nanda itu harus mempersiapkan memang benar-benar matang Road to Surabaya. Oke, Gitu. kalau Nanda terutama nih kemarin kan di pop Bali terus juga pop Indonesia, ada kesulitan nggak sih antara dua genre itu? Kalau untuk genre sih nggak ada kesulitan sama sekali kayak karena emang dari kecil membiasakan diri untuk nggak terpatok sama satu aja gitu. Cuman kesulitannya tuh karena biasanya Nanda suaranya tipe suaranya yang halus dan tiba-tiba setiap final itu kan apa namanya lagunya itu diundi kayak kita cek sendiri, kita ngambil sendiri dan Nanda dapatnya selalu lagu yang ngebeat gitu, yang senang gitu. Jadi kan emang tantangan banget buat Nanda buat ngubah suara Nanda gimana biar enak juga buat di lagu beat gitu, nggak monoton di lagu-lagu yang slow-slow aja gitu. Itu sih tantangan Nanda. Kalau Yogi gimana? Kemarin pas nggak sama lagu di final? Ya pas. Aku emang berdoa biar lagu itu untuk aku gitu. Dan ternyata terkabul, lagu itu untuk aku dan aku bisa menyanyikan lagu itu dengan enak sehingga juri bisa memilih aku untuk jadi juara 1. Luar biasa. Waktu di semifinal lagunya milih sendiri ya? Di semifinal milih sendiri. Pilih lagunya siapa waktu itu? Kalau Nanda pilih lagunya Miska, Hilang Tanpa Bilang. Kenapa kok milih lagu itu? Ada ini nggak sih? Story mungkin. Untuk latar belakang sih mungkin kayak nggak ada apa-apa sih sebenarnya sama lagunya, cuman kayak emang suka aja dengernya, terus liriknya juga Nanda suka bagus gitu dan lagunya slow gitu ya, Nanda suka banget setiap nada per nadanya tuh gitu. Dan kebetulan pada saat itu sih juga karena Nanda cepet hafalnya tuh yang itu gitu, karena kan Nanda H-1 kalau nggak salah daftarnya. Kan yang mepet banget sih waktunya. Kalau Yogi sendiri milih lagu apa waktu itu? Kalau aku dulu waktu itu milih lagu Fabio Hasser, Berharap Kau Kembali. Kenapa? Ada yang diharapkan untuk kembali? Mungkin. Oke, nah untuk kamu teman berdua yang lagi dengerin kita sore hari ini atau mungkin lagi nonton kita di live YouTube RRI Singgah Radio Official, bisa komen di sana, bisa kirim pertanyaan untuk Nanda dan juga Yogi pastinya ya. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Hit Music Station, Pro 2. Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
Oke, terima kasih yang masih dengerin Sore Ceria. Hari ini Road to Surabaya bareng Nanda dan juga Yogi. Ingat lagunya, pengen koreo nggak? Ingat banget. Latihan ini berapa hari ya? 1 hari. Satu hari. Iya, 1 hari. Udah langsung gas. Harus bisa. Oke, kira-kira ada nggak sih tantangan yang kalian rasain selama kompetisi berlangsung? Dari babak penyisihan, semifinal, terus juga final. Kalau aku itu tentu ada. Tantangannya itu aku lihat tahun ini tuh agak lebih berat karena walaupun lawannya anak SMA ternyata suaranya itu luar biasa gitu loh. Oke. Aku wow gitu. Suara-suara anak SMA zaman sekarang itu keren-keren sekali gitu. Jadi aku terpressure untuk bisa menyaingi mereka gitu. Itu sih tantangannya. Oke, Nanda ada tantangan tersendiri? Kalau tantangannya sih mungkin ada perubahan dari sebelum-sebelumnya ya, berbeda dari tahun sebelumnya yang biasanya kita nyanyi cuma 1 lagu sama final, sekarang ada lagu wajibnya gitu. Otomatis kan jadi ada menambah kita buat latihan lebih gitu, harus ada waktu buat latihan lebih dan menghafal lirik segala macam, mendalami lagu. Dan tantangan selanjutnya sih pastinya tiap tahunnya tantangan ini tuh selalu ada di Bintang Radio, yaitu pengundian lagunya itu aja sih tantangannya. Yang diundi gitu ya. Iya, itu. Jadi kalau ngomongin soal tantangan bernyanyi gitu kan, kalian udah sering banget lomba. Selain di Bintang Radio, sebelum-sebelumnya udah sering lomba kan pastinya. Sudah. Tapi masih tetap nervous kah waktu naik panggung? Pasti. Tentunya masih sih, ya masih. Oke, apa yang kalian lakukan? Pernah nggak sih kalian lupa lirik atau lupa nadanya atau gimana? Nah, aku tahun lalu itu lupa lirik. Aha. Tahun lalu itu aku di babak semifinal itu lupa lirik, tapi aku tetap nyamain lirik dari yang salah itu sampai akhir. Jadi mungkin jurinya nggak kalau itu salah gitu. Oke, wah, Nanda pernah nggak lupa lirik? Kalau dulu waktu kecil sih pernah ya. Karena kan masih belum ingat-ingat banget. Cuman di kalau nggak salah kemarin di final kemarin sempat salah lirik. Kayak lirik tuh beda satu gitu. Karena kan kita cuma dapat waktu 1 hari ya. 1 hari untuk 1 hari latihan. setelah pengundian itu cuma dapat 1 hari, belum lagi kita hafalin lagu jingle, lagu apa namanya, lagu wajibnya, dan lagu pilihan yang secara acak gitu. Itu tuh bener-bener minim waktu banget buat latihannya gitu. Jadi itu cuman 1 sih kemarin dapat gitu. Oke, berarti pas final kemarin ada lupa lirik. Iya, bukan lupa sih karena kan itu diulang-ulang. Jadi kayak ada yang beda liriknya. Cuman Nanda samain sama kayak Yogi tadi, samain sama lirik sebelumnya gitu. Nanda malah samain sama lirik sebelumnya. Oke, kemarin itu lagu wajibnya lagunya Maria Pudesa Iya, ya, Maria sama Pudesa. Jos Florentino. Itu berapa hari ngapalinnya? 1 1 hari juga. Wah, hebat ya, ngapalin lirik lagu wajib, terus juga koreo, luar biasa. Emang siapa sih sosok yang paling ngedukung kalian? Support sistemnya siapa sih untuk saat ini? Kalau aku itu ada kakaknya, kakak laki-laki aku sama ibu aku, mama aku. Oh, Ya, yang itu paling sangat support di di dunia bernyanyi. Oke, Mama suka nyanyi juga, kayaknya iya deh. Suka. Oke. Tapi paling suka itu kakak laki-lakinya. Oh Ya, itu iya. Dia juga ikut tahun lalu RRI di Malang, tapi belum lolos sampai masuk final. Oke, beruntungnya Yogi sekarang bisa jadi terbaik 1. Kalau Nanda sendiri yang paling support kayaknya Mama deh. Oh, udah ketahuan ya mungkin ya. Kalau emang support tuh tentunya dari orang tua, ibu bapak support. Cuman yang emang lebih dominannya kelihatannya yang nganter-nganterinnya ibu gitu. Terus juga omnya itu kan adik dari ibu tuh support banget Nanda dalam karir musik ini gitu. Dari kecil gitu, kayak waktu masih kecil TK SD itu kan masih mungil-mungil gitu, terus udah di make upin sama omnya gitu, ikut lomba omnya make upin gitu, karena omnya itu emang perias gitu atau ada salon gitu.
Itu om selalu dukung, semua keluarga selalu dukung Astung karyanya. Oke, jadi memang ada sosok yang saling ngedukung ya, Iya. paling ngedukung Mm-mm. untuk nyanyi dan juga ikut lomba. Iya. Kalau inspirasi di dunia musik pasti ada dong. Siapa yang paling kalian suka? Mungkin ada genre-genre tertentu penyanyi band yang paling ngaruh banget buat kalian. Parah banget ya, kayak gitu. Aku dulu ya. Kalau aku itu suka sama Mario G. Clow. Mario G. Clow. Mario G. Clow itu dia nulis setiap lirik itu memang benar-benar wow gitu loh. Apa lagunya itu selalu viral, lagunya itu selalu bagus gitu. Dia ciptain lagu ke Mahalini, ke siapa gitu. Keren sekali gitu. Itu Oke. dan suaranya emang benar-benar keren. Lagu yang paling kamu suka dari Mario G. Clow? Lagu paling suka dari Mario G. Clow itu Siapa? ada Apa ya? Apa ya? Aduh, aku lupa lagi. Oke, diinget-inget dulu ya. Iya. Aku ke Nanda dulu. Oke. Kalau Nanda mungkin ada Kalau Nanda itu dari dulu suka banget sama Raisa. Raisa. Iya, Raisa. Kenapa? Karena dari warna suaranya sih Nanda suka gitu, kayak lembut gitu. Karena bisa sambil dengerin di mana aja gitu kan. Terus ada Tulus dan sekarang ada Mahalini. Iya. Apalagi dia dari Bali kan, sosoknya yang kayak bener-bener dia emang tumbuh di Bali, terus tiba-tiba berkarir di dunia musik itu dan sangat melejit sampai sekarang, itu yang benar-benar menginspirasi Nanda gitu. Dari lagu-lagunya yang diciptain Mahalini juga, Raisa, Tulus, itu benar-benar nyentuh banget gitu dari Nanda. Semoga nanti kalian bisa menjadi bintang selanjutnya ya, seperti Mahalini. Mungkin kalau di cowok itu ada siapa ya kemarin, Nyoman Paul mungkin ya, Nyoman si Paul. Yogi ya. Oke. Nah, selain juara mungkin ada nggak sih di momen di kompetisi Bintang Radio kemarin yang bikin kalian tuh paling bangga selain menjadi juara? Apa? Apa ya? Kalau aku sih lebih banyak dikenal ya, Aha. lebih banyak dikenal sama orang gitu. Terus banyak bilang, ih bagus ya suaranya, selamat ya gitu, kamu keren sekali, kamu di panggungnya kayak emang itu panggung kamu gitu. Ada yang bilang seperti itu. Terus ketemu sama ketua Kominfo gitu kan. Iya. Aku baru ketemu pertama kali, jadi oh aku bisa ngobrol sedikit sama bapak gitu. Ya itu sih yang buat saya bangga, selain dari juara 1. Nanda? Kalau Anda sendiri sama sih, bisa dikenal oleh banyak orang gitu tentunya dengan karya sendiri, dan juga Anda bisa mengasah ini Anda mental, kayak ketemu banyak orang gitu, terus bersosialisasi sama banyak orang, terus bisa mengasah kemampuan Anda lebih jauh lagi nantinya gitu. Apalagi sekarang kita dipilih untuk ke nasional, tentunya kan tantangan yang sangat baru dan berat gitu untuk Anda yang masih muda ini, yang kemana-mana sama ibu gitu, terus tiba-tiba nanti kesana Surabaya udah harus sendiri gitu. Iya. Terus juga bangganya tuh karena bisa senangin ibu bapak sih juga, orang tua, kakak-kakak semuanya gitu. Udah sih. Oke, berarti udah siap banget nih untuk ke Surabaya nih. Harus siap dong. Harus Harus siap, harus siap. Oke. Nah, untuk yang sudah tanya-tanya terima kasih banyak. Nanti kita bakal langsung tanya ke Nanda dan juga Yogi. Boleh tanya langsung di live YouTube kita di RRI Singaraja Official, atau mungkin di WhatsApp di 0811399054, atau bisa juga di live chat RRI Digital. Kamu lagi dengerin Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Terbaik kamu. Makasih yang masih dengerin Nanda dan juga Yogi sore hari ini di Sore Ceria Road to Surabaya 2024. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp, di YouTube juga ada.
Selamat sore, sore ini makin ceria karena ada 2 finalis yang maju ke nasional. Semangat Nanda dan juga Yogi, ini dari Gede Eka. Terima Terima kasih kasih Kak banyak. Gedeka. Oke, terus ada yang nanya nih, hai Nanda dan juga Yogi, aku pengen tahu dong, mungkin untuk teman-teman yang pengen ikut lomba nyanyi juga, ada nggak sih saran atau pesan dari kamu? Mungkin masih takut untuk bernyanyi, tapi pengen ikut lomba. Gimana ceritanya? Oke. Saran dan pesan kalau orang pengen ikut lomba gitu ya. Yang pastinya harus percaya diri terlebih dahulu. Yakin sama kemampuan diri sendiri, yakin sama apa yang ada dari diri kita sendiri, baru bisa kita tunjukin ke orang lain gitu. Oke, kalau dari Nanda? Kalau dari Nanda sih sarannya sama, hampir sama kayak Kak Elgi, kayak percaya diri tentunya sama kemampuan sendiri. Terus kayak berpikir kalau misalkan kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu. Betul. Jadi kayak nggak salah juga kita buat ikut-ikut aja gitu, kayak kita mencoba, mau gagal nggak apa-apa, karena gagal adalah menurut Nanda tuh gagal tuh sebuah apa namanya, proses, Pelajaran. iya pelajaran buat Ya. kita buat mencapai puncak gitu ya, gitu sih. Oke, jangan takut kalah dulu Iya, gitu ya. benar. Yang penting mau coba aja dulu teman berdua. Terus ada yang nanya, Kak Nanda dan juga Kak Yogi, pernah nggak sih ada momen di lomba yang bikin kalian down? Gimana caranya untuk balikin semangat lagi? Kalau aku pernah ketika ada orang tua atau vokal coachnya yang nyamperin juri. Nah, Oke. sering sekali ketika aku lomba itu aku merasa seperti itu, seperti tidak fair, sehingga di situ aku agak sedikit takut karena aku rasa mungkin ada kecurangan atau lain sebagainya. Tapi aku yakin sama kemampuanku sendiri, aku memberikan yang terbaik, menampilkan yang terbaik, apa yang bisa aku lakukan di panggung, dan finally akhirnya bisa mendapat juara gitu. Oke, Nanda ada nggak sih? Kalau Nanda sih ya 11-12 tuh sama kayak lagi ya, karena kan memang pasti kita bakal ketemu aja ya di setiap Iya, ada perlombaan pasti. kayak gitu tuh gitu. Tentunya mungkin dari Nanda sendiri yang dari Singaraja gitu, misalkan ikut lomba ke luar kota atau kemana, yang kita dari mungkin dikenalnya gini ya, apa namanya, kayak dari luar kota nih, misalkan kayak dipandang kecil gitu sama orang-orang yang di sana gitu. Jadi kayak mungkin itu sempet sih Nanda ikut lomba waktu itu di luar kota yang buat Nanda down, karena melihat orang-orang di sana tuh berbeda sama yang di sini gitu, kayak lebih giat berlatihnya gitu. Jadi cuman karena sempet down, cuman apa namanya, ibu tuh, karena ibu yang sering nganter dan om itu tuh selalu ngasih tahu kayak nggak usah gitu, nggak usah dihirauin yang gitu-gitu, yang penting jalan aja sendiri gitu, yang penting kita tuh pure gitu, nggak yang campur tangan lain gitu ya, karena kan lomba tuh menurut ibu, bapak dan keluarga yang lain tuh kita Nanda tuh ikut lomba itu untuk mengasah pengalamannya Nanda gitu, dan tentunya sebenarnya Nanda tuh nggak, kalau misalkan juara itu sebenarnya bonus ya, iya bonus buat kita semua yang udah juara, karena itu adalah kayak hasil keringat kita sendiri, karena kita udah berlatih terus-terusan dari kecil gitu, dan itu tuh juara tuh sebuah bonus gitu, karena kedepannya itu sebenarnya kita tuh bakal tetap sama kemampuan diri kita sendiri gitu. Jadi itu kan yang membuat Nanda kayak ya udah lawan aja gitu. Jadi itu akhirnya udah nggak down lagi gitu. Oke. Ada yang nanya juga, Kak Nanda dan juga Kak Yogi, biasanya kalau mau lomba itu latihan nyanyinya berapa lama? Nah, tergantung berapa lama mau tampilnya, Persiapannya. persiapannya. Gitu ya? Kalau misalnya persiapannya itu mau nampilnya itu 1 minggu, berarti sebelum nampil harus latihan Setiap setiap hari latihan. Kalau aku itu latihan setiap hari, bisa di siang atau sore di depan kaca, pasti di depan kaca gitu. Kenapa? Jadi biar kelihatan mimik wajahnya, ada gerakan tangannya, ada gerakan tubuhnya kayak gitu. Oke.
Nanda sama? Setiap Kalau hari juga? kalau Nanda sih kalau misalkan emang karena Nanda sekolah Kak Ah, ya. ah, ah. Jadi kalau misalkan emang dapat dispen ya di hari dispen itu Nanda full gitu. Terkadang Nanda juga masih jarang sih karena sekolah kan Aha. mungkin karena Nanda full day Mm-mm. pulangnya sekolah dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 4 sore itu mungkin setelah jam 5 atau jam 6 ya baru bisa latihan gitu. Terkadang Nanda juga kalau misalkan bener-bener nggak kepikiran dispen kayak ada ulangan nih kan nggak enak dispen Kak karena nggak mau nyusul kan. Itu tuh Nanda di sela-sela pelajaran tuh kayak istirahat Nanda dengerin lagunya gitu kayak ya hafalin lagunya nyari improve sendiri dulu baru setelah itu latihan gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi deh, ini ada yang mau tanya. Hai Kak, aku mau ikutan dong tanya sama Kak Nanda dan juga Kak Yogi. Kira-kira apa sih arti musik untuk Kak Nanda dan juga Kak Yogi pribadi? Nanda dulu deh, gantian. Kalau menurut Nanda pribadi musik itu sebenarnya kayak hidupnya Nanda sih Kak. Karena kan emang musik yang buat Nanda bertumbuh secara kayak udah sampai kayak segininya gitu. Terus dari musik Nanda bisa ngerasain kasih sayang orang tua Nanda segimana gitu. Terus apa namanya Nanda dikenal itu sama orang banyak tuh karena musik gitu. Dan tentunya musik itu sangat berarti bagi hidupnya Nanda buat masa depan Nanda juga tentunya musik sangat berarti. Selain hobi sebenarnya cita-citanya Nanda emang dari kecil tuh pengen bisa jadi penyanyi dan bisa buat lagu gitu karena menurut Nanda tuh keren aja gitu kayak bisa buat lagu apalagi lagunya tuh emang bener-bener kita buat mikirin liriknya sendiri gitu dan kayak pengalaman orang lain gitu yang bener-bener asli gitu terus sih. Udah pernah gini nggak sih kepikiran untuk buat lagu? Kalau kepikiran sih udah ada cuman kayak belum mau memulai semuanya saat ini gitu mungkin kayak nanti deh dulu biar udah gedean dikit gitu. Oke, sekarang fokus di nyanyi aja dulu. Iya, sekarang sih fokus di sekolah dulu sih Kak. Oke, kalau Yogi sendiri? Kalau aku sendiri musik itu benar hidup aku karena dari dulu aku udah ikut nyanyi, sering vokal solo, ada vokal group, ada choir gitu. Dan dari terus genreku itu bukan hanya pop aja, aku suka dangdut. Oh. Ya. Nah, kenapa aku suka dangdut? Karena sebenarnya terjerumus sih. Dulu aku di S1 di Undiksa, aku disuruh sama teman kelas untuk ikut lomba nyanyi dangdut untuk Dies Natalis gitu. Jadi aku rasa dangdut ini kayak enak ya gitu. Jadi ya udah keterusan sampai sekarang suka nyanyi dangdut dan pop kayak gitu. Jadi emang setiap hari itu dengar pop dan dangdut kayak gitu. Oke. Iya. Ternyata suka dangdut juga. Nana suka dangdut? Suka dengerin. Mungkin pengen nyoba juga nanti ikutan lomba dangdut gitu. Iya, kalau ada kesempatan. Oke, yang terakhir mungkin yang ingin disampaikan sama teman berdua yang lagi nonton kita atau mungkin lagi dengerin kita sore hari ini. Nah dulu. Mungkin ya sedikit pesan dari Nanda buat teman-teman yang udah dengerin kita berdua di Pro2 ini. Buat kalian yang kayak pertanyaan tadi Kak ya, kan ada yang masih ragu-ragu buat ikut lomba gitu. Pesannya Nanda tuh jangan pernah ragu-ragu gitu buat mengambil kesempatan dalam hidup kamu gitu. Karena sebenarnya kesempatan tuh kayak tadi Anda omongin, kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Terus apa namanya, asah terus kemampuan kamu tentunya sebaik mungkin sampai versi terbaik dari diri kamu sendiri gitu. Dan tentunya nanti jangan takut sama kegagalan. Tentunya kegagalan itu adalah sebuah proses dari diri kita sendiri untuk mencapai apa yang kita mau gitu. Kayak contohnya kegagalan itu bisa dibuat menjadi motivasi gitu buat hidup kita selanjutnya. Mungkin kayak mungkin aku kurang ini bisa diperbaiki di selanjutnya di kesempatan berikutnya gitu. Dan tentunya
yakinlah sama Tuhan gitu. Kalau misalkan ada saatnya, kalau misalkan ada saatnya kamu tuh bersinar gitu, kayak emang bener-bener ada waktunya buat kamu tuh bersinar gitu, dan kita nggak tahu kapan ya gitu, tapi yakin gitu kapan kalian pasti ada aja gitu waktunya buat kalian tuh bersinar gitu. Yang penting usaha. Iya, usahanya. Oke, Yogi. Oke, pesan untuk teman-teman RRI yang sudah nonton dan juga yang nanya tadi, tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik. Jangan anggap diri kamu itu tidak bisa. Kamu pasti bisa melakukan itu, kayak gitu. Yakin dengan kemampuan sendiri, banyak-banyak berlatih. Kalau bisa ikut les vokal. Kalau bisa ikut les vokal, karena artis aja masih les. Dia artis aja masih les, apalagi kita yang masih membangun dari awal, dari nol kayak gitu. Ikut les vokal, sering latihan, sering dengar banyak lagu, seluruh genre lagu harus didengar kayak gitu. Kalau aku dari itu. Oke, terima kasih Nanda dan juga Terima kasih Yogi. banyak, Aita. Sukses nanti ya di Surabaya ya. Amin. Mudah-mudahan bisa mengharumkan nama RRI Singaraja. Amin. Oke, terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah dengerin dan udah nonton sore hari ini. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Single terbaru RRI Pro 2 FM. Ooh, yeah. Inikah tandanya, cinta kita tak berpihak.